Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, selamat siang hari ini. Apa kabarnya? Siang. Alhamdulillah sehat. Kita berjumpa lagi di pertemuan kedua dengan Bapak, masih di mata pelajaran yang sama. Yaitu apa mata pelajarannya? Dasar kalian. Sekarang hari Senin 12 Desember untuk pertemuan yang kedua. Kita masuk ke pertemuan kedua. Judul kegiatannya adalah membuat objek gambar berbasis vektor 2 dimensi. Nanti kegiatan hari ini kita diskusi kelompok. Kalau minggu lalu kita kan individu ya, masih materi. Nah, rencana sekarang kita akan praktek menggunakan komputer lab, atau yang bawa laptop boleh menggunakan laptop pribadi masing-masing. Tapi sebelumnya silakan perhatikan tayangan gitu yang ada di depan tulis. Yang di belakang kelihatan? Agisni, Devani dan lain-lain kelihatan. Di sini ada Bapak menggunakan model pembelajarannya problem based learning. Apa itu PBL atau problem based learning? Jadi nanti kita kegiatan pembelajarannya ada 5 sintaknya di sini. Yang pertama, orientasi siswa pada masalah. Jadi nanti Bapak bukan membuat masalah untuk kalian ya, tapi kita sajikan masalah, kita diskusikan secara kelompok, boleh individu juga. Kita cari solusinya, boleh berupa pertanyaan dengan jawabannya, boleh berupa pernyataan atau kesimpulan. Yang kedua, oh ya, hari ini seperti biasa, Bapak lupa, maaf ya, kita belum berdoa. Semoga kegiatan hari ini lancar. Untuk itu Bapak mohon KM ini siapa ya di sini? Oh, Kang Erwin. Kang Erwin mohon pimpin doa ya untuk kita belajar. Silakan. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baik berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sika beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Erwin, KM kelas ini. Kelas apa ini? Kelas 10. Terima kasih. Sekretarisnya ada? Siapa? Oh, Aisyah. Bapak pilih agendanya. Bapak mau mengisi agendanya. Kegiatan hari ini adalah membuat objek gambar. Oke, disimpan lagi, jangan hilang. Terima kasih. Selanjutnya Bapak cek kehadiran. Tadi di agenda Bapak lihat ada beberapa yang tidak hadir. Tapi untuk memastikannya Bapak akan ngecek dan didokumentasikan di sini. Saya panggil ya, yang disebut namanya boleh mengacungkan tangan dan menyebutkan hadir. Siap? Siap. Semangat? Semangat. Nanti kita bikin yel-yel. Agisni Hadir. hadir. Gimana, sehat Agisni? Alhamdulillah
Akmal Yunus. Hadir. Hadir, selalu mendampingi Pak Yasin. Jadi asisten nanti ya sampai kelas 3. Sampai lulus dikawal. Anissa Fitri Iskandar. Hadir. Anissa Putri Nur Hidayah. Hadir. Alhamdulillah. Anissa Rahnia. Hadir. Oh, sini banyak Anissa ya. Alhamdulillah seperti surat Al-Quran. Devani Amelia Pratiwi. Hadir. Naik apa tadi? Naik bus. Rumahnya jauh. Jauh di Jujuk Amal Gedean. Itu di bahasa Sunda. Nanti artinya bisa ditanyakan ke guru bahasa Sunda. Kalau ke Bapak jangan. Tapi bolehlah. Yang tapi tadi siapa terakhir? Devani. Dila Siti Fadila. Sakit? Sakit kayaknya Pak. Ada surat masuk? Ada tadi. WA atau tertulis? WA Pak. Sakit. Dila Siti Fadila sakit. Elsa Nopianti. Hadir. Nanti Dila kalau sakitnya sudah beberapa hari kita kumpisit bareng-bareng, oke? Siapa? Kita doakan supaya siswa yang sudah hadir dan sakit segera disembuhkan. Amin. Erwin Cakwan. Hadir. Hadir. KM ya tadi ya. Mantap. Pimpin terus. Iis Sucitra. Hadir. M Rizky. Oh lagi tugas ya? Izin Pak. Izin. Iya. Tadi juga udah kasih kabar ke Bapak. Bapak lupa. Si Putri Nurpalah. Izin juga Pak. Izin juga. Jangan-jangan sama Rizky. Jangan ya belum waktunya. Tapi kalau tugas OSIS nggak apa-apa. Rahma Alia Putri. Hadir. Oh, hadir sini. Restu Anggari. Hadir. Sinta Adelia. Hadir Pak. Hadir. Taswan. Izin. Izin bertiga ya izin jangan-jangan ini. Terima sekitir izin. Izin apa sakit? Izin. Izin sakit. Masa sakit? Izin sakit. Oh mungkin sakit izin tidak masuk. Bisa jadi. Bisa jadi. Yang terakhir Ucu Riswanto. Hadir. Kita kasih tangan buat Ucu karena rumahnya jauh tapi tetap semangat sekolah. Oh ya, sebelum Bapak atau kita masuk ke materi sekarang atau selanjutnya, minggu lalu kita sudah belajar materi apa? Kita mereview dulu. Ada yang masih ingat minggu lalu? Saya Pak. Oh ya, Akmal. Kalau tidak salah materi minggu lalu itu tentang gambar. Gambar, ada definisi, ada contoh gambar. Akmal masih ingat nggak apa itu definisi gambar? Gambar adalah karya seni rupa dua dimensi yang berfungsi untuk menerangkan atau menjelaskan sesuatu. Oh, iya. Alam semesta adalah sumber inspirasi objeknya. Itu baca ya? Iya. Ya nggak apa-apa. Minggu lalu saya mencatat. Ya, iya mencatat. Bagus, saya Bapak nilai anak yang rajin. Yang lain juga Bapak yakin rajin semua ya. Kemudian tidak hanya itu ya materi minggu lalu, selain definisi gambar, apalagi ada yang masih ingat? Izin menambahkan Pak. Oh iya, Minggu Anisya. lalu itu ada jenis-jenis format gambar juga Pak. Oh, ada berapa format gambar? Yang kemarin ditulis mah ada 3 Pak. Ada 3. Sebutkan boleh? JPG, PNG, sama GIF. Oh iya, JPEG, PNG, sama GIF. Kan kemarin sudah juga dijelaskan ya apa perbedaannya, manfaatnya. Oke, kita lanjut. Oh iya, perlu kalian tahu juga model pembelajaran yang Bapak gunakan sekarang ini adalah PBL, Problem Based Learning. Sintaknya ada 5. Jadi kegiatan hari ini nanti harus ada ininya, ada 5-nya, 5 ini. Yang pertama, orientasi siswa pada masalah.
yang kedua mengorganisasi siswa untuk belajar. Ini sekarang lagi belajar. Nanti Bapak bagikan modul atau LKPD atau bahan ajarnya. Nanti kita bisa baca bareng, bahas bareng, dan diskusi bareng bareng. Yang ketiga, membimbing siswa individual atau kelompok. Nanti kalau belajar kalian ada dirasa kesulitan, jangan sungkan-sungkan, Pak. Mohon bimbingannya. Nanti Bapak akan menghampiri baik individual atau kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan. Nah, nanti ada materi kita pelajari, kita kembangkan bersama. Setelah kita berhasil mengkreasikan, contohnya kita sajikan baik individu atau kelompok, misalkan presentasi di depan atau boleh menunjukkan secara langsung di perangkatnya. Oke? Mari semangat. Semangat. Wah, ini kayaknya masih loyo nih, perlu dikasih yel-yel nih, yel-yel punya kita. Jadi nanti yel-yel seperti ini. Kalau Bapak bilang SMK, kalian dengan semangat bilang bisa. Kalau Bapak bilang RPL, kalian sebut luar biasa. SMK seperti ini tangannya. Kalau RPL dua-duanya luar biasa. Yang terakhir PPLD juara. Juaranya ke atas sambil hore. Siap? Siap. Ya. SMK bisa. RPL Luar biasa. luar biasa. Ulangi. SMK Bisa. RPL Luar biasa. PPLG Juara. Wih. Terima kasih, bisa semangat lagi biar tidak ngantuk. Jadi obat ngantuk tidak hanya kopi, yel-yel juga bisa menghilangkan kantuk. Tapi yang paling ampuh apa obat kantuk? Betul sekali, salah satunya bantal. Next, kita lanjut. Oh ya, yang terakhir nanti menganalisa ya, menganalisis. Nanti ada analisis kerjaan kita, pemecahan masalahnya, analisis. Misalkan masalahnya apa, solusinya apa. Kemudian di kehidupan sehari-hari ini bisa digunakan seperti apa, sebagai apa. Nanti kita bareng-bareng, jangan khawatir. Ada 5 ya, jangan lupa nanti saya jelaskan mana yang nomor 1, mana yang nomor 2, mana yang nomor 3 sampai nomor 5. Itu untuk cinta PPL-nya. Next. Bagus gak? Bagus seperti hordeng ya. Bagus. Kan dibuka seperti RAKTB, habis gelap terbitlah terang. Jadi kalian dari tidak tahu menjadi tahu. Dibuka tabirnya. Gitu. Tabir ketidaktahuan menjadi tahu. Tabir tidak bisa menjadi bisa. Belum terampil menjadi terampil. Ini minggu lalu kita sudah mempelajari ini, definisi gambar, jenis-jenis gambar. Oh ya, minggu lalu juga kita sudah mengadakan pengayaan ya. Kita sudah di sini mempersiapkan untuk pertemuan ini. Ternyata kita sudah melakukan instalasi software aplikasi pengolah gambar. Kemarin apa yang kita install? CorelDRAW. Salah satunya CorelDRAW. Oke, sebelum kita masuk ke materi hari ini, Bapak ada sedikit pertanyaan nih, biar kalian semangat lagi. Bapak ingin tes, bisa nggak kira-kira? Di sini ada 2 pertanyaan nih, pertanyaan pemantik buat kalian. Pertanyaan pemantik, yang jawab harus yang cantik. Berarti cowok boleh nggak? Boleh juga. Boleh. Nah, yang pertama di sini ada apa itu gambar vektor 2 dimensi? Cung, yang bisa jawab, wah KM, bagus. Jawabannya apa? Gambar vektor 2 dimensi adalah bentuk dari benda yang memiliki panjang dan lebar. Gambar 2 dimensi mempunyai panjang dan lebar. Betul sekali, tepuk tangan buat Erwin. Jawabannya simple, padat dan jelas. Ya, itulah pengertian dari gambar vektor 2 dimensi.
Nanti juga Bapak jelaskan manfaatnya apa, kelebihannya apa, bisa digunakan di kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Nanti kalian kalau lulus di sini bisa, misalkan mau membuka perusahaan percetakan atau yang senang gambar. Jadi gambar vektor itu bisa digunakan berulang-ulang. Nanti kita bandingkan gambar yang dibuat dengan menggunakan software dengan gambar yang manual menggunakan kertas dan pulpen. Nanti kita bandingkan, oke? Yang kedua pertanyaannya, adakah yang tahu software aplikasi apa saja yang bisa digunakan untuk menggambar? Saya Pak. Restu. CorelDRAW. Satu CorelDRAW, Paint. Paint, ya betul sekali. Itu Pak yang saya ketahui. Oh, cuma dua. Ya. Nah, sebenarnya nanti aplikasi pengolah gambar itu ada beberapa banyak lah. Selain itu yang disebutkan ada CorelDRAW, Paint itu bawaan dari Windows-nya, ada Adobe Illustrator dan lain-lain. Selanjutnya nanti Bapak akan membagikan LKPD. Tahu LKPD kepanjangannya? Lembar kerja stability. Jadi kegiatan kita dianggapnya kerja, nanti apa saja di sini ada dibagikan nanti. Kemudian selain ada LKPD, Bapak juga ada materi di presentasi. Selain presentasi ada video, nanti kita menyimak video sekilas ya. Kemudian kita praktek bersama-sama. Seperti tadi di Sinta PBL, kalian menyimak materi yang Bapak presentasikan itu termasuknya adalah Sinta PBL nomor 2, yaitu mengorganisasi siswa untuk belajar. Kita sama-sama belajar. Yang kedua, nanti ada pembagian kelompok untuk menganalisa masalah, mengidentifikasi masalah dan menganalisanya. Itu Sinta PBL nomor 1. Tadi orientasi siswa pada masalah. Nah, tujuannya nanti ada di LKPD. Tujuan kegiatan kita hari ini nanti dibaca boleh. Saya bagikan saja langsung ya. Nanti di sini. Oh ya, Bapak untuk belajar hari ini kan diskusi kelompok. Bapak sudah membuat kelompok untuk belajar kegiatan hari ini. Kelompoknya ada 1, 2, 4 rubrik penilaiannya juga ada lengkap. Jadi kelompoknya anggotanya tidak bisa milih ya, mohon maaf. Jadi yang terbiasa besti-bestian sekarang mah harus bersosialisasi satu sama lain. Takutnya kalian tidak mudah berkembang kalau sama itu aja. Ya, oke? Kelompok 1 Bapak sebutkan Akmal Yunus. Iya. Akmal berteman kelompoknya Erwin, KM, Restu Anggari, Taswan, Ucu. Kelompok 1 5 anggotanya. Kemudian kelompok 2 Agisni. Oh iya. Anissa. Anissa 3. Anissa dikelompokkan jadi 1, diperkuat oleh Agisni. Keep strong. Kita nanti berlomba, kelompok mana yang paling jago. Kelompok 3 cuma bertiga, nggak apa-apa ya. Jangan berkecil hati. Devani, Dila, Elsa, sedangkan Dila tidak hadir. Diganti nggak apa-apa sama Siti, ya bagus. Kemudian kelompok yang terakhir ada 4, Iis, Putri, Rahma, Sinta. Ada yang tidak hadir? Oh, tadi Rahma ya masuk kelompok. Oh ya, berarti kelompok 3 siswa, kelompok 4 3. Bapak catat yang tidak hadir. Maaf. Ini Bapak. Ini masuk ke sini. Kemudian nanti yang dinilai kegiatan 1, ada kegiatan 1, 2, 3, 4 rencananya ya.
Nanti ada aspek yang dinilai, skor maksimal, keterangan. Oh ya, Bapak sebutkan saja kelompok 1 nanti kalian menganalisa segi 4. Nanti ada di LKPD materinya. Kelompok 2 menganalisa lingkaran. Kelompok 3 segitiga. Kelompok 4 poligon. Tahu poligon? Segi banyak. Poli banyak. Atau boleh segi 6, segi 5, bahkan bisa berubah bentuk. Dari segi 5 bisa jadi segitiga, masih bisa disebut dengan poligon. Ini untuk kelompok 1. Kayaknya siapa ketua grupnya? Ahmad. Erwin atau Ahmad? Ahmad. Kelompok 2 Ini Anissa. Anissa. Kelompok 3 Depani yang baik hati. Kelompok 4 kelompok 4 siapa? Anissa. Kelompok 3 Anissa. Ini Pak 4. oh di depan. Masih. Oh silakan. Masing-masing kelompok berkelompok ya, menyatu dengan kelompoknya, jangan berpisah. Boleh jaga jarak. Amal boleh di sini. Mundur. Nah, kan ini. Oh ya, sebelum masuk ke LKPD, tolong perhatikan lagi di papan tulis di sini. Di sini nanti ada tujuan pelajaran. Nanti Bapak bacakan ya. Tolong perhatikan anak-anak. Di sini nanti di LKPD kalian menyimak materi lagi yang Bapak presentasikan. Pembagian kelompok sudah barusan. Kemudian ada tujuan. Nanti Bapak bacakan tujuan, atau salah satu kalian boleh membacakan tujuan kegiatan hari ini. Nah, di sini Bapak sudah menyiapkan nih untuk masuk ke kelas ini, kegiatan ini. Bapak menyiapkan yang pertama itu RPP atau kurikulum sekarang menyebutnya modul ajar. Jadi dari mulai kegiatan inti, pembukaan, inti dan penutup itu dirangkum dalam RPP, itu tugas dulunya. Jadi disiapkan itu RPP itu rencana. Jadi mendidik itu tidak mendadak. Apa sih ulangi? Mendidik itu tidak mendadak. Yang mendadak apa? Tahu bulat. Oh iya. Atau tukang parkir bisa kan? Saya datang nggak ada, pulang mendadak tapi nggak apa-apa. Jadi ladang amal. Amin. Yang kedua, selain RPP ada barang ajar. Tertuang di LKPD menyatu. Yang ketiga, media pelajaran. Salah satunya ini, tayangan ini. Nanti juga ada Bapak sematkan link YouTube video pembelajaran. Kalian yang kemarin di Bapak share sudah dicek? Di Google Classroom kan ada? Iya, ada. Semuanya Bapak sudah tuangkan di situ. Tinggal nanti kita bahas. LKPD yang kalian pegang itu. Kemudian instrumen. Nanti ada instrumen penilaian. Bisa walaupun diskusi kelompok, tapi penilaiannya nanti bisa individu. Ada penilaian kelompok, ada penilaian individu. Misalkan kelompok 1 yang aktif siapa nih yang kelihatan aktif? Yang diam saja siapa? Atau yang jadi apa namanya? Perusak motivasi belajar siapa? Yang malas-malasan. Tapi nggak ada di kelas 5 ya. Semuanya mana? Next. Nah, di sini kegiatan diskusi kelompok hari ini. Yang pertama, kalian harus menggambar ulang. Nanti yang kedua, analisa dan tanya jawab. Yang ketiga, menyajikan hasil. Yang keempat, nanti masuk ke kegiatan kedua. Ini yang nomor 1 sampai nomor 3 itu kegiatan pertama. Yang ketiga, LKPD-nya nanti ada kegiatan 2, 3, dan 4. 4 mah nanti evaluasi. Nanti Bapak mau menyajikan video dan mempraktekkan di laptop Bapak. Nanti kalian boleh menggunakan
PC. Oke, kita masuk saja ke LKPD. Silakan kalian diisi di sini. Nama kelompoknya, kemudian anggotanya. Boleh menggunakan pulpen atau pensil. Misalkan kelompok 1 siapa tadi? Nih, kalau mau nyontek nama kelompoknya dan ininya. Ya Terus terang, udah tahu? Terus terang Pak. Oh, udah tahu ya, udah hafal. Apa? Ini namanya dulu. Kalau mau Bu pinjam buku paket Bapak boleh. Kalau kalian yang tadi pinjam di perpustakaan, silakan dibuka. Enggak bukan tes, cuma belajar. Nama kelompoknya. Kelompok Erin kelompok berapa tadi? 1, tulis kelompok 1. Ini Anissa kelompok berapa tadi? Kelompok 2. Ya, tulis yang kapital kelompok 2. 2 nak kapital. Oh, enggak apa-apa kalau enggak terlalu tidak kapital enggak apa-apa. Ini Depani kelompok berapa? Kelompok 3. Bagus. Oh iya. Kenapa? Coret saja nggak apa-apa, tipek nggak ada. Kalau nggak ada tipek, coret. Google Fokus. Kelompok 1 bukan 2. Mau pikiran saya itu lagi. Jangan-jangan nggak konsentrasi kenapa ini? Kalau sudah diisi, silakan kita bahas masuk ke tujuan. Ada dibaca, boleh dibacakan oleh kelompok 1. Tujuan kita apa? Kita hari ini. Tujuan pembelajaran. Setelah melaksanakan pembelajaran, diharapkan 1. Peserta didik dapat menjalankan proses pembuatan objek gambar berbasis vektor 2 dimensi dengan tepat. 2. Peserta didik dapat membuat objek gambar berbasis vektor 2 dimensi dengan terampil. Ya, betul. Jadi nanti kalian diharapkan setelah belajar sekarang dapat menjelaskan proses pembuatan objek gambar berbasis vektor 2 dimensi. Nanti kalian menggambar, kemudian menjelaskan prosesnya gimana. Yang kedua, setelah pelajaran ini diharapkan siswa dapat membuat objek gambar dengan menggunakan software-nya. Kita buka ke halaman 2. Silakan dibuka ke halaman 2. Kita masuk ke pendalaman materi. Sebelum praktek kita ke pendalaman materi. Kalian boleh baca-baca dulu. Kan materinya juga kemarin sudah disampaikan ya di persepsi. Kita langsung saja masuk ke kegiatan 1 di halaman 3. Masuk di halaman 3. Judulnya diskusi kelompok. Bentuklah kelompok yang beranggotakan 3-5 orang. Sudah kan? Sudah. Yang nomor 2, perhatikan gambar vektor 2 dimensi berikut ini. Ada berapa gambar di situ? Apa? Masing-masing kan sudah dibagi kan? Iya. 3. Nah, di situ kan ada titik-titik. Itu diisi ya nanti. Rumuskanlah beberapa pertanyaan. Kalian boleh bikin pertanyaan. Kemudian diskusikan dengan kelompokmu tentang pembuatan objek gambar berbasis vektor 2 dimensi. Misal, kelompok 1 tadi apa? Segi 4. Kira-kira apa pertanyaan yang untuk didiskusikan? Ada berapa sisi? Oh ya, ada berapa sisi untuk persegi 4? Kelompok lain bisa menjawab? Berapa sisi? Persegi 4. 4. Kan persegi 4. Masa 5. Irwin ngaco. Bercanda. Yang nomor 4, berdasarkan data, itu contohnya tadi ya, contoh dari kelompok 1. Boleh kalian membuat rumus. Misalkan rumus naon? Rumus apa?
Luas. Luas. Misal lingkaran itu persegi 4. Poligon segitiga, boleh luas, boleh keliling, boleh apalagi. Misalkan bisa dikasih warna atau manfaat gambar ini untuk apa, bisa digunakan untuk apa, atau bisa dikreasikan menjadi apa, boleh dituangkan di titik-titik itu. Yang terakhir nanti buat rangkuman hasil laporan analisis, nanti dipresentasikan di depan. Nah sekarang halaman 4, masing-masing kelompok silakan gambar ulang untuk gambar vektor yang telah dibagikan masing-masing. Untuk kelompok 1 kan persegi 4. Nah silakan digambar, tapi dengan menggunakan alat tulis adanya. Kita belum menggunakan software. Silakan nanti kita analisa, bandingkan antara menggambar dengan alat tulis seadanya manual dengan kita menggunakan software. Kelompok 4 ada kesulitan? Tidak ada. Oh ya, kalau tidak bawa penggaris boleh langsung saja red. Coba nanti kan punya karakter tersendiri tulisan tangan. Kayak tangan. Jangan kecil-kecil, jangan apa namanya? Kita leluasa saja, itu kan ruang gambarnya cukup luas. Yang besar Kelompok hiji sadayana ngan ngagambar persegi sadaya. pakai apa? Oh pakai botol. Ya kreatif bagus, kreatif, inovatif, inspiratif, apalagi? Bukan primitif. Bukan. Pak, boleh satu gambarnya? Boleh. Boleh lebih dari satu? Boleh. Atau kalau di kegiatan ini jangan kaku, kita riang gembira saja, rileks. Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. Penggarisnya pinjem. Yang penting jadi. Pasti ini beda. Segi 4 sisinya ya. Bukan Ini sisi sangat ini sudutnya seberapa? 360 derajat bener lingkaran kan. Oh 360 derajat. Udah deh. Kamu pikir sudut tuh hanya Iya bener. gitu aja. Tidak nyampe. Soalnya hasil makatan. Ini gambar apa? Iya, anak Bapak Salim. Wah, gede banget. Bagus. Segi apa ini? Poligon. Coba kalian lihat logo SMK yang ada di baju kalian. Itu segi berapa? Poli satu lagi. Jadi gambar ini bisa dikreasikan, bisa menjadi logo atau bentuk yang lain. Bisa dikasih warna, bisa dikasih label atau tulisan. Nanti kita kreasikan dengan menggunakan software. Aku dan kamu jadi apa? Segitiga berbeda. Adakah yang sudah selesai? Pak, Siap. kelompok 1 sudah. Kelompok 1 sudah, boleh diperlihatkan. Kelompok 2 sudah. Ya, bagus. Mau dipresentasikan di depan? Tidak. Oh, tidak. Kenapa tidak? Depani? Bapak izin bertanya, Ya, siap. jika melihat gambar yang sudah ditampilkan oleh kelompok pertama, apakah kita bisa menggambar di komputer dengan menggunakan bantuan software aplikasi supaya hasilnya lebih bagus? Begitu Pak harapan saya. Terima kasih untuk pertanyaannya dari Depani. Pertanyaan yang sangat bagus. Tepuk tangan. Ada yang mampu menjawab pertanyaan Depani? Wah, Ucu. Ya, silakan Ucu. Sangat bisa, Pak. Oh, sangat bisa. Kita bisa membuat gambar dengan menggunakan software. Ya, lanjutkan Dek Ucu jawabannya.
dengan perkembangan teknologi sekarang yang cukup pesat, kita menggambar dengan menggunakan bantuan software aplikasi. Salah satunya nama aplikasinya Corel, Corel. Paint dan lain lah. Devani cukup puas jawaban dari Ucu? Ya. Terima kasih. Jangan khawatir, nanti kita menggunakan software itu. Kenapa Devani ingin menggunakan software menggambar? Supaya hasilnya lebih bagus. Supaya hasilnya lebih bagus, supaya gambarnya bisa digunakan lagi nanti, dikreasikan, dimodifikasi dan lain-lain. Terima kasih Bapak, cukup kegiatan pertama, cukupkan sekian, kita masuk ke kegiatan kedua. Silakan buka halaman 5. Kita masuk ke kegiatan 2, praktikum. Silakan boleh menggunakan PC. Kursinya boleh ambil masing-masing. Silakan nyalakan. Nanti sambil menyalakan, Bapak sambil menyiapkan, kita praktik bersama. Ini kelihatan nggak dari sini? Cukup jelas kan? Nanti Bapak pandu itu tampilannya apa saja. Kemarin kita sudah install semua ya? Kalau misalkan ada masalah di perangkatnya, kalian boleh pindah memilih yang lain. Oh ya, duduknya diusahakan dekat dengan masing-masing kelompok. Ya, seperti ini. Kelompok 2 ya? Iya, Pak. 2 bisa. Penting ya? Besar. Satu orang satu, tapi satu orang satu komputer. Habis itu kan bisa, tapi berdekatan. Jadi nanti biar bertukar pendapat, boleh berkreasi sendiri. Bisa sharing. Bisa rentang restu. Wah, udah mulai pakai saja nih. Gak apa-apa, bagus. Oke, kalau sudah siap, Bapak perlihatkan dulu. Sambil praktek, kalian boleh sambil lihat KPD atau bahan ajarnya. Siap? Siap. Ada, semuanya ada. Jadi ada yang cepat, ada yang lumayan lola, itu tergantung spek komputernya ya. Kalau kalian ketahui. Kalau berdua boleh satu perangkat berdua, ya karena ini misalkan ada masalah. Iya, apa boleh. Masalah, boleh silakan di sini. Oh iya. Silakan buka halaman 5. Di sini di papan tulis sudah kelihatan. Oh, kita perhatikan dulu di papan tulis. Di sini sudah terbuka aplikasi pengolah gambar. Ini
dengan laptop Bapak dengan yang di kalian beda. Kalau punya Bapak versi 5 lebih rendah karena laptop Bapak ini untuk diinstal aplikasi yang di situ yang versi 7 kayaknya belum kuat, tapi tidak jauh berbeda. Nah, untuk masuk ke sini ada dua cara nih. Boleh menggunakan shortcut yang ada di desktop, boleh menggunakan start menu, tinggal diklik saja. Nanti muncul gambar seperti di halaman 5. Seperti ini. Nah, di sini ada menu file. Tutorial videonya sudah ditonton kan di Google Classroom? Sudah. Bapak sudah jelaskan yang di atas menu, yang di samping kiri toolbar, kalau mau membuat warna itu di samping kanan, dan lain-lain. Dan bagaimana cara menyimpan project dan extensionnya. Bapak akan praktekkan salah satu cara mempraktekkan membuat objek gambar simpat. Nanti selanjutnya kalian boleh gambar yang lain. Silakan perhatikan di sini dulu. Tolong lepaskan dulu LKPD-nya, mouse-nya dilepaskan dulu. Semua fokus ke papan tulis. Kalau mau bismillah lagi boleh. Kita bersama-sama bismillah untuk praktek. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di halaman 7 kita dituangkan cara membuat segi 4 caranya. Kalian gerakan kursor. Nah, kursor dengan menggunakan mouse. Ini namanya kursor atau pointer. Kalau menggunakan laptop, kalau yang tidak menggunakan mouse boleh menggunakan touchpad. Tahu kan touchpad? Tapi saya terbiasa pakai mouse. Ke arah toolbox, di sini ada pilihan. Kalau ditunjuk nanti menampilkan nama masing-masing objeknya atau gambarnya. Misalkan kalau segi 4 saya tunjuk, Bapak tunjuk, muncul di sini. Nah. Rectangle tool atau boleh kalian menggunakan shortcut. Biasanya desainer untuk mempercepat pekerjaan menggunakan shortcut. Track. Sepertinya ini kalau rectangle F6. Dapat terlihat di keyboard ada tombol F6? Ada F1, F2 dan seterusnya. Kemudian di bawahnya ada elips. Elips itu lingkaran. Menggunakan F7. Bapak contohkan yang satu di sini. Diklik saja ya nanti si objeknya pada toolbox. Klik, pindahkan kursor ke area gambar. Ini namanya draw area gambar di sini. Kalian boleh menuangkan teks, gambar, mewarnai dan lain sebagainya. Tinggal di drag itu, klik, jangan dilepas, digeser, kemudian dilepas. Klik, drag, lepas. Nah, kursornya pindahkan lagi ke pointer awal. Jangan terus di rectangle, nanti menggambar lagi. Di atas di sini. Diklik saja. Sudah. Nanti untuk properti-propertinya mau merubah bentuk, ada di atasnya di menu bar, di bawah menu bar. Kayak ketebalan garisnya Bapak rubah menjadi 5. Tuh, jadi tebal kan? Taswan kelihatan tebal ini tebal. Tampak. Kelihatan ya. Tadinya kan 2, Bapak rubah lagi menjadi 0,2, tipis banget. Bapak rubah menjadi 10. Tebal banget, sesuai selera dan sesuai rencana. Boleh kalian menggambar ketebalannya. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Kalau untuk memberi warna gimana? Tinggal diklik warna di sebelah. Kalau memberi warna garisnya ini kan hitam. Diklik kanan warnanya. Bapak contohkan dulu di sini. Bapak akan memberi warna fill-nya atau dalamnya merah. Warna garisnya kuning, klik kanan kuningnya. Bentuk yang lain boleh, misalkan elips.
Ditimpah boleh Pak? Boleh. Jangan ditimpah Pak, boleh digeser. Awalnya besar, Bapak rubah propertisnya, boleh di propertis, boleh langsung di-drag. Oh, seperti ini. Semua caranya sudah tertuang di LKPD ya. Bapak sudah jelas dari mulai titik ngedragnya sudah jelas. Mulai drag selesai sampai transformasinya. Kemudian misalkan elit yang halaman 8 kalau mau merubah menjadi pie tinggal dipilih. Kemudian kalau poligon merubah menjadi segitiga dipilih, pointer foresight-nya jadi 3. Silakan. Tidak harus sama persis seperti di LKPD. Seperti Anissa ini warnanya ungu dan hijau, bagus. Habis ini bikin apa ini? Kotak. Tapi kan kelompoknya tadi bikin link? Nggak apa-apa. Silakan kasih warna. Ini Bapak belum lihat ada yang punya Erwin warna. Wah, kalau punya Ucu malah bagus nih warnanya. Gradasi. Pertamanya biru, putih. Rizky kalau mau lihat ini punya Ucu bagus nih. Oh ya, prakteknya tidak usah kaku. Kalau kalian mau lihat pekerjaan temennya, boleh berada di tempat duduknya. Ini caranya gimana Ucu? Bisa seperti ini. Ini Pak, apa ya? Di sebelah ini, sebelah kiri paling pojok Di toolbox ya. ya di toolbox ada yang namanya Interaktif fill tool. Atau dengan shortcut huruf G bisa membuat gradasi warna. Coba rubah warnanya dari biru menjadi yang lain. Jadi yang lain. Aduh. Atau tadi yang lollipop, kayak lollipop yang muter-muter. Sama. Nah, itu coba. Apply. Nah, seperti itu. Ini bisa digunakan untuk kreasikan lagi dengan tulisan dan lain-lain. Boleh sambil buka video yang Bapak kirim. Kalau mau mengerjakan yang di LKPD, takutnya lupa. Oh ya, jangan terlalu asik ya. Untuk kegiatan hari ini nanti kalian boleh asik-asiknya di lain waktu karena di sini kegiatannya banyak nih di LKPD. Harus ada yang diisi. Kan? Bentar lagi ya? Pink, warnanya pink. Alhamdulillah sudah ada. Itu menunjukkan sebentar lagi waktu kita habis. Nanti kalian bisa lanjutkan di program pengayaan Bapak, bisa mengkreasikannya lagi. Oke, berarti anak-anak Bapak akan merefleksi kegiatan hari ini. Perhatikan di sini ada pertanyaan nanti di LKPD ya, tolong diisi. Pernyataannya ada 3. Menggunakan perangkat lunak pengolah gambar vektor, kalian bisa isi centang atau checklist. Itu pilihannya paham atau tidak paham. Selain checklist, kalian boleh menambahkan
Persentasenya, misalkan paham 80%. Contoh saya tanyakan ke Anissa yang di halaman 15 nih. Menggunakan perangkat lunak pengolah gambar vektor yang sekarang Anis gunakan. Paham tidak? Paham. Kira-kira berapa persen pahamnya? 60% karena belum lama ya kita menggunakannya. Nanti kalau sudah sering, insya Allah mahir. Yang kedua dan yang ketiga tolong diisi. Oh iya Bapak, sampaikan juga nanti di materi selanjutnya kita ketemu lagi kapan? Tanggal berapa? Minggu depan. Karena dari kurikulumnya jadwal minggu depan katanya berubah. Nanti Bapak share ya jadwalnya. Materi yang akan kita laksanakan di pertemuan berikutnya adalah software aplikasi pengolah audio dan video ada di LKPD. Pak, tapi ini kan belum mahir. Nah, kan ada 1 minggu. Nanti kita adakan pengayaan boleh atau langsung sambil ke aplikasi ini. Oke anak-anak, karena waktunya sudah habis, ajar memandangkan kita bisa istirahat, islahkan, istirahat, sholat dan makan. Bapak cukupkan pertemuan kali ini sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan aku ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nanti dibereskan ya. Atas